Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kisah dalam Tuhan. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 37 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-27. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Puji Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasih yang tulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara yang namanya kasih yang tulus, artinya ada juga kasih yang tidak tulus, Bapak Ibu Saudara. Nah, kasih yang tulus ini artinya adalah kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tidak munafik, atau bisa dibilang juga kasih yang benar-benar dari hati kita, dengan sepenuh hati kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kasih yang tulus ini adalah kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tidak munafik, kasih yang benar-benar yang berasal dari hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kasih yang tidak tulus artinya adalah kasih yang pura-pura, kasih yang munafik atau lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kasih yang tulus ini. Tadi kita sudah baca kebenaran firman Tuhan, di mana kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya, Yusuf ini tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Sampai akhirnya perbuatan saudara-saudaranya ini, mereka membuang Yusuf di sumur yang tidak berisi air, Bapak Ibu Saudara. Dan lebih parahnya lagi, mereka menjual Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf ini berada di tanah Mesir, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mau belajar bersama-sama di mana Yusuf ini memiliki kasih yang tulus itu, Bapak Ibu Saudara. Benar-benar Yusuf ini memiliki kasih yang tulus. Ketika Yusuf ini berada di tanah Mesir, Bapak Ibu Saudara, ada banyak proses yang terjadi oleh Yusuf ini, Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat derajatnya, Tuhan memberkati Yusuf dengan luar biasa, sampai akhirnya Yusuf ini menjadi salah satu orang terpenting di Mesir, Bapak Ibu Saudara. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita melihat bukti bahwa Yusuf ini memiliki kasih yang tulus, Bapak Ibu Saudara, di mana pada waktu itu keadaan mulai krisis, Bapak Ibu Saudara. Keadaan mulai krisis dan akhirnya saudara-saudara Yusuf ini harus membeli bahan-bahan kebutuhan mereka untuk bertahan hidup di tanah Mesir, Bapak Ibu Saudara. Kepada Yusuf. Mereka akan pergi kepada Yusuf untuk membeli bahan-bahan itu, Bapak Ibu Saudara, untuk bertahan hidup mereka. Tetapi ketika mereka datang dan mereka membeli dan mereka tanpa sadar, Bapak Ibu Saudara, mereka bertemu dengan Yusuf. Tapi apa? Mereka tidak tahu kalau itu adalah Yusuf. Tapi Yusuf ini tahu kalau ini adalah saudara-saudaranya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ada salah satu kita bisa melihat bahwa bukti Yusuf ini memiliki kasih yang tulus. Apa respon Yusuf ketika dia melihat saudara-saudaranya? Yusuf tidak membenci, Bapak Ibu Saudara. Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf mengajak saudara-saudaranya ini untuk apa? Makan bersama di meja makannya Yusuf. Ini yang harus kita pelajari dari Yusuf ini, Bapak Ibu Saudara. Di mana kita akhir-akhir zaman ini, kita sebagai orang-orang percaya, kita menjadi contoh, kita menjadi berkat, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kasih yang tulus ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali
Sulit untuk kita lakukan, benar? Sulit untuk kita lakukan ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa sulit kita lakukan? Menurut saya Bapak Ibu Saudara, ada hal yang membuat kita sulit untuk lakukan. Yaitu satu ini Bapak Ibu Saudara, yang kita harus hindari supaya kita bisa memiliki kasih yang tulus, supaya kita bisa mengasihi orang itu dengan ketulusan hati kita. Yang harus kita hindari Bapak Ibu Saudara, yang pertama yaitu kita tidak boleh melihat kesalahan orang itu. Hanya ini Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh melihat kesalahan orang kepada kita. Karena seringkali yang membuat kita tidak bisa untuk mengasihi dengan tulus kepada orang itu, yang membuat kita tidak bisa mengasihi itu adalah kita melihat perbuatan dia kepada kita. Kita melihat kesalahan-kesalahan yang dia lakukan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melihat kesalahan yang dia lakukan kepada kita, kita sulit untuk mengasihi dengan tulus kepada dia. Beda dengan Yusuf. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia bertemu, Yusuf tidak melihat kesalahan yang mereka lakukan kepada dia. Kita tahu bersama kalau kita berpikir secara manusiawi Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini bisa saja untuk marah. Yusuf ini bisa saja untuk dia dendam. Bayangkan dia dibuang di sumur Bapak Ibu Saudara. Bahkan lebih parahnya lagi dia dijual. Tetapi Yusuf tidak melihat kesalahan saudara-saudaranya. Makanya dia bisa memiliki kasih. Dia bisa mengasihi saudara-saudaranya itu dengan ketulusan hati dia. Karena dia tidak melihat kesalahan yang dia tidak melihat perbuatan yang saudara-saudaranya lakukan kepada dia. Ini yang harus kita hindarkan Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita hilangkan. Ketika kita mau mengasihi orang yang mungkin berbuat salah kepada kita, kita tidak boleh melihat kesalahannya. Ketika kita sudah bisa tidak melihat kesalahan orang itu kepada kita, kita bisa mengasihi dia dengan tulus. Kita bisa mengasihi dia dengan ketulusan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mengampuni dia dan kita bisa memiliki kasih yang tulus itu kepada dia Bapak Ibu Saudara. Jadi satu hal ini yang menurut saya sangat penting yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau memiliki kasih yang tulus itu, ketika kita mau mengasihi dengan ketulusan hati kita kepada orang-orang di sekitar kita, kita tidak boleh melihat kesalahan dia. Ketika kita melihat kesalahan dia, kita pasti akan memperhitungkan Bapak Ibu Saudara. Kita pasti akan mempertimbangkan, dia kok berbuat salah, banyak dia salah kepada saya. Sangat-sangat besar juga kesalahan dia. Ya udahlah, kayaknya nggak bisa deh. Nah itu yang membuat kita tidak bisa memiliki kasih yang tulus. Makanya pada pagi hari ini kita belajar dari Yusuf. Kita harus memiliki kasih yang tulus, yang tidak melihat kesalahan-kesalahan yang orang lain itu lakukan kepada kita. Mungkin pada pagi hari ini kita diingatkan memiliki kasih yang tulus. Orang-orang di luar sana tidak bisa untuk memiliki kasih yang tulus karena mereka selalu mengingat kesalahan-kesalahan orang lain sampai akhirnya mereka dendam, mereka benci, mereka marah. Pada pagi hari ini kita sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki kasih yang tulus itu. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita harus memiliki kasih yang tulus. Bagaimana kita harus memiliki kasih yang tulus itu, kita tidak boleh melihat kesalahan orang lain kepada kita. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita tidak bisa untuk mengasihi. Tapi ketika kita tidak melihat kesalahan orang lain, kita bisa mampu untuk mengasihi dengan ketulusan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Engkau yang tolong, Engkau yang sertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan